Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Giri Fahrezi dengan NIM 7708194059 dari Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tugas speech dokumen yang saya kerjakan. Oh iya, maaf. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak bisa menyalakan kamera atau tidak bisa melihatkan wajah saya dikarenakan ada terkendala kamera di laptop ini. Oke, langsung masuk saja ke awal. Ini adalah ilustrasi game saya. Ini di sini terdapat karakter dan koin-koin yang untuk diambil dari game ini. Terdapat juga rintangan yang ada di sini. Lanjut, overview game. Game yang akan saya kembangkan berasal dari game olahraga, yaitu genre sport game. Lebih tepatnya game extreme parkour atau parkour ekstrim. Untuk alur permainannya sangat mudah, yaitu dimana seseorang harus membantu karakter utama untuk menyusuri atap gedung dan kabur dari kejaran petugas keamanan. Running Coin ini sebuah game animasi yang cukup bagus. Di sini diceritakan bahwa kamu adalah seorang data entry operator yang dicuci otaknya beserta ribuan pekerja lainnya untuk mematuhi perkataan atasan atau bos. Tapi suatu hari kamu tidak dapat menahannya lagi dan memutuskan untuk pergi dengan cara memecahkan gedung tersebut dan mulai melompat ke gedung selanjutnya agar tidak dikejar oleh para petugas keamanan. Jika ia berhasil mengejar, maka taser melayang dan kamu akan game over. Karakter kita akan otomatis berlari dari arah ke kiri ke kanan dan sudah bisa ditebak bahwa yang di depan itu terdapat rintangan di sepanjang perjalanannya. Untuk kabur itu, rintangan yang paling umum adalah jarak yang tercipta antar gedung sehingga kamu harus meloncat dengan cara swipe ke atas tepat di ujung gedung. Selain itu juga akan banyak rintangan yang harus kamu lewati dengan cara yang sama, yaitu swipe ke atas. Untuk kotak-kotak ini, jika kamu telat melakukan swipe maka kamu akan otomatis berguling di atasnya, tapi ini akan memperlambat kamu dan sang petugas pun akan mendekat. Selain rintangan yang harus kamu lewati, kamu juga terkadang harus melewati swipe ke bawah untuk melakukan sliding. Ini dilakukan untuk melewati bagian rintangan yang hanya mempunyai celah di bawah saja, seperti tower itu. Swipe terakhir adalah swipe ke kanan. Ini dilakukan jika kamu telah melihat indikator speedrun atau semakin kencang larinya. Hal tersebut akan membuat karakter kamu berlari sangat kencang untuk melompati bagian gedung yang sangat jauh. Jadi untuk melewati dari gedung satu ke gedung lainnya biar berhasil. Game ini terdapat dua karakter. Yang satu ada pria dan satu ada wanita. Minat para pemain. Bagi para pemain yang suka berolahraga khususnya di bidang parkour, pasti sangat menyukai game ini. Game ini juga bisa memberi pengalaman baru kepada pemain yang baru saja mengenal dunia olahraga ekstrim parkour ini. Gameplay dari game ini untuk mengumpulkan koin-koin dengan cara melompati gedung dan melewati rintangan. Gaya parkour di game ini juga sangat bervariasi dan unik, sehingga bisa menarik para pemain untuk melihat variasi parkour keren dan ekstrim lainnya. Lalu koin yang tersebut sudah didapatkan pada saat bermain bisa membeli variasi parkour lagi dan item lainnya yang di dalam game Running Coin ini. Kompetitor dari game ini yaitu Game Factor yang memiliki rating 4,2 di Play Store Android. Game ini mengadaptasikan olahraga ekstrim yaitu parkour sama. Dari gameplay cukup sama, yaitu melompati gedung-gedung dan rintangan. Tapi ada kekurangan juga di kompetitor game ini, yaitu variasi parkour yang sangat terbatas dan kurang puas. Dari segi animasi juga karakter yang kaku berlari pada saat parkour. Di parkour coin ini atau di Running Coin ini kita memberikan pengalaman yang lebih dari sisi gameplay, variasi parkour dan banyak animasi yang lebih berwarna, tidak membosankan, cocok untuk kalangan remaja hingga dewasa. Nilai komersil. Game ini akan memberikan pengalaman baru kepada para pemain dari segi animasi dan variasi olahraga parkour yang lebih banyak. Game ini akan mengadaptasikan 3 dimensi. Disinilah kelebihan Running Coin ini, memberikan pengalaman 3D dalam sebuah game parkour. Melihat dari game kompetitornya yaitu Vector, game tersebut masih menggunakan animasi 2D dan sisi lain gameplay yang kaku dan variasi parkour yang sangat terbatas.
kemampuan tim. Dari diri saya sendiri yakin untuk mengembangkan game parkour coin ini atau running coin ini, melihat dari kompetitor game Vector yang kurang memberikan pengalaman lebih. Disinilah tim kami akan memperbaiki kekurangan tersebut. Di sini ingin memberikan pengalaman lebih berbagai ekstrim parkour dan tentunya aman pada saat dimainkan. Tim kami mampu membuat dengan cara memberikan task atau tugas masing-masing sesuai kemampuan yang tim kami punya. Mungkin pemaparan PPT hanya segini. Kita lanjut ke proyeksi keuntungan dan biaya modal. Pertama kita ke biaya modal. Dalam biaya modal ini terdapat tenaga kerja 4, yaitu game programmer, manager, game artist, dan game designer. Masing-masing ini mempunyai nilai atau harganya sendiri. Di dalam tenaga kerja ini setiap tenaga kerja memiliki 2 tenaga kerja. Satu nih, game programmer ada 2 dan lainnya ada 2. Di perlengkapan pembuatan game, program pembuatan game, program musik untuk game, pembuatan animasi, internet, program pengeditan game, biaya penggabungan efek, animasi dan musik, program pembaruan game, dan biaya advertising. Di sini hasil nilai atau harganya setelah ditotalin dan menjadi modal yang 190.500.000. Modal paling gede terdapat di program pembuatan game. Masuk saja langsung ke proyeksi keuntungan. Di sini saya membuat dari tahun 1 sampai tahun ke-3. Mulai dari tahun ke-1 karena di sini berbayar gamenya. Di Play Store kita menaruh harga 4.000 dengan target pengguna 40.000. Di App Store kita menaruh harga 6.000 dengan target pengguna 10.000. Hasil subtotal dari kedua aplikasi tersebut yaitu 220 juta rupiah. Dikurangi modal yang tadi 190.500, yang kita dapatkan untung 29.500. Lanjut ke tahun kedua, masih sama di Play Store dan App Store dengan harga yang sama juga. Di Play Store 4.000, tetapi di target pengguna kita naikkan menjadi 50.000. Di harga 6.000 ada di Play Store tetap sama, tetapi target pengguna dinaikkan menjadi 15.000. Inilah hasil total subtotalnya 290 juta. Dan dikurangkan dengan modal 190.500, kita mendapatkan untung 99.500. Langsung masuk ke tahun ketiga di harga yang sama juga, Play Store 4.000, tetapi target pengguna kita naikkan menjadi 60.000. Di App Store 6.000, target pengguna juga kita naikkan menjadi 20.000. Total menjadi 360 juta rupiah. Dikurangkan modal kemarin 190.500 sama dengan menjadi 169.500. Oke, cukup sekian yang saya paparkan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.